Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Rizky Travel Vlog. Kali ini saya akan menyeberang menuju Penajam Pasir Utara. Tepat di depan saya tadi itu adalah untuk pembelian tiket, baik pejalan kaki, kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Untuk pembelian tiket ini sendiri, untuk pejalan kaki itu dikenakan tarif kurang lebih 10.300 ya teman-teman. Nanti saya akan kasih lihat di video ini untuk tarif sekali penyeberangan dari Balikpapan menuju Penajam. Oke teman-teman, tadi saya sudah pesan tiket untuk menyeberang dari Balikpapan menuju Penajam. Untuk pejalan kaki 10.300, tapi mungkin 300 ini susah ya cari angsulan kembaliannya atau angsulan dalam bahasa Kutai. Jadi kita dikenakan tarif 10.000. Untuk tarif motor sendiri ada tertera ya teman-teman, jadi tidak usah ragu untuk menyeberang di sini. Jadi di sini ada jasa pelabuhannya itu 1.000, jasa angkutannya 8.900, jasa asuransi 400. Jadi total 10.300. Jadi kita nyebrang itu dilindungi oleh Jasara Harja. Nah, ini kalau teman-teman ingin tahu berapa harga nyebrang untuk motor maupun mobil, nah ini ada di sini ya. Nah, ini tarifnya ya teman-teman. Ini berlaku dari 1 Desember 2017. Ini tarif untuk sekali penyeberangan dari Balikpapan Penajam. Oke ya. Oke, Bray. Nanti pelabuhannya itu ke sana. Nah, ini kalau mobil ngantri di sini, motor langsung ke sana. Truk juga bisa. Oke, Bray. Ini saatnya kita keliling-keliling dulu di pelabuhan feri Balikpapan atau pelabuhan feri penyeberangan Karingau. Oke teman-teman, setelah saya selesai membeli tiket untuk menyeberang, nah ini saya menuju ke dermaganya. Ini adalah salah satu kapal yang datang menyeberang dari Penajam. Nah, ini untuk antrean truk seperti truk BBM maupun kendaraan-kendaraan besar itu tadi di sebelah kanan saya ya. Ini dermaganya kalau di Balikpapan itu ada 4 teman-teman. Dermaga 1, 2, 3, dan 4. Itu kapal menuju Palu biasanya teman-teman. Kurang tahu keberangkatannya itu kapan ya. Apakah setiap hari atau hanya hari-hari tertentu. Kalau ini kapal yang menuju ke Penajam. Nah, ini banyak yang baru datang ya teman-teman dari Penajam. Itu juga di belakang ada kapal lagi yang mau sandar tuh di sana ya. Banyak. Oke guys, nampaknya kita naik kapal yang ini nih, KMP Kineret. Ini kelihatan enggak? Nah, ini KMP Kineret. Nah, nampaknya yang itu, bukan yang itu, bukan yang sana ya. Bukan yang di dermaga 1, tapi yang dermaga sebelahnya. Oke, langsung let's go. Kita menuju ke sana. Ini saya jalan kaki ya teman-teman. Ya, jalan kaki menuju pelabuhan feri Karingau atau pelabuhan feri Balikpapan. Nah, itu pemotor sudah rame ya. Nah, itu yang siap-siap naik. Jadi bongkar muat dulu. Bongkar muat yang baru datang tadi. Ya, kita jalan kaki nih teman-teman. Jalan kaki keluar. Nah, ini truknya udah ngantri. Nah, itu mobil-mobil juga sudah ngantri ya. Ngantri mau masuk. Nanti ini tiket nih kita kasih. Ini bukan endorse teman-teman. Ini saya pakai pribadi ya. Jadi ini kali ini bukan endorse nih. Insyaallah mungkin ke Banjar baru endorse. Ini saya ingin mencoba teman-teman. Lama saya tidak naik kapal feri ini. Terakhir saya naik ini tahun 2016 kalau tidak salah. Itu terakhir. Jadi ini baru perdana lagi saya. Khusus buat teman-teman vlog feri
kapal feri. Jadi khususnya teman-teman. Nah, pelabuhannya ini penumpangnya udah banyak cuy. Ini kita naik teman. Kalau jalan kaki begini lebih enak ya. Nah, tuh. Oh, kalau yang mobil ini nampaknya pakai kapal yang sana. Nah, itu dia. Sudah menunggu di sana. Nah, ya kan? Jadi itu khusus mobil yang besar. Jadi muat banyak nih. Mobil Pertamina mungkin ngantar BBM ke pom bensin. Nah, ini ya teman-teman. Nah, itu ya sana tuh. Kalau kita nanti naik yang ini. Nah, oke. Nanti kita review di dalam kapalnya itu apa aja fasilitasnya. Oke guys, mantap. Bien, bien. Kita naik cuy. Orang mancing cuy. Orang mancing. Nah, kita naik. Kita lihat-lihat suasananya pelabuhan feri. Wah, tuh. Mobil masuk ya. Teman-teman. Kita naik tangga salah cuy. Tangganya di sebelah sana cuy. Nah, ini kita naik lewat samping cuy. Jadi, fasilitasnya apa yang ada di kapal feri Kineret. Nah, ini namanya kapal feri Kineret. Ini sih ya. Sudah di atas. Ini ke anjungan ABK keadaannya ya. Pelabuhannya, pelabuhan feri. Untuk penyeberangan ini kurang lebih memakan waktu hampir 2 jam, tergantung nanti antrian di Pelabuhan Penajam. Karena di Pelabuhan Penajam hanya ada 2 dermaga. Berbeda dengan di Balikpapan yang mempunyai 4 dermaga. Jadi bongkar muat dia lebih cepat. Bongkar muatnya lebih cepat. Itu kapal juga menunggu antri untuk bongkar muat. Ini masih masuk. Jadi masih harus antri. Ini juga kapalnya lagi masukkan. Kelas kapal ini karena penyeberangan jarak pendek, jadi fasilitasnya seadanya saja, tapi luar biasa. Kapal ini menyediakan ruang menyusui bagi ibu yang memiliki anak yang perlu masih menyusu badan. Jadi dia privasi, karena itu sangat bagus. Privasi untuk ibu menyusui sudah disediakan. Ya, nah keadaannya. Ini musolahnya cuy. Nah, ini musolah. Oh, musolahnya lewatnya dari dalam. Musolahnya dari dalam. Ini ruang, kurang tahu ya. Ruang atas, dek atas untuk ABK. Seperti ini ya. Jadi suasananya ramai. Jadi Balikpapan ini dan Penajam terpisahkan dengan teluk ya teman-teman, Teluk Balikpapan namanya. Jadi dia kalau lautnya di sebelah sana, kalau kita yang ini nyebrang ini bukan laut tapi teluknya Balikpapan. Kalau di peta Google Map itu kelihatan Teluk Balikpapan, penyeberangan pelabuhan feri ini ke Penajam ya teman-teman. Ya sekarang sudah waktunya zuhur. Saya ingin melaksanakan sholat terlebih dahulu, karena jangan sampai kita ngevlog begini kita lupa kan kewajiban kita. Jadi selalu ingat kewajiban kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Oke guys, saksikan terus channel dari YouTube Rizky Travel Vlog, karena kapal ini akan berangkat. Sebelum berangkat saya akan melakukan
kewajiban dulu, jadi akan kita sambung videonya lagi. Oke guys, setelah selesai melaksanakan kewajiban kita, nah ini ruang musolahnya tadi ya. Alhamdulillah masih sempat melaksanakan zuhur karena sudah jam 1 lewat. Saya akan naik ke atas nih, mau lihat situasi di atas itu seperti apa. Luar biasa guys, mantap, keren ini. Dari atas teman-teman, view dari atas kapal feri ini luar biasa. KM Kineret, ini KM Kineret ya. Cuy, mantap cuy, suasananya di atas cuy, kelihatan. Nah itu kapal feri mau ngantri di depan. Suara knalpotnya ya terdengar sekali. Nah di atas knalpot, mantap mantap, good job lah. Pemandangannya keren. Nah, dari atas ya teman-teman, kapalnya belum berangkat. Nah itu ada bis ya, kayaknya bis sama depan itu ya, kurang kelihatan ya teman-teman, sorry. Itu bis Samarinda Banjarmasin Damri ya. Nanti kalau dia sempat naik kapal ini semoga kelihatan, semoga teman lihat dia naik di sini. Dia naik apa enggak masih kita lihat ya. Ini kurang tahu ini ruangan apa ya teman-teman, mungkin ini ruangan ABK ya, kayaknya ini mungkin ruangan ABK ini. Sana janganlah kita ke sana karena kan privasinya ABK. Nah ini kapal yang akan sandar masih mengantri guys. Nah itu di belakang juga ada lagi antri. Nah itu ya teman-teman yang saya bilang tadi, ada bis Samarinda Banjarmasin. Kita lihat. Nah itu dia, kayaknya dia nggak naik teman-teman, jadi belum rezeki kita ya. Itu jurusan Banjarmasin. Nah ini betul ya ruangan kru tadi ya teman-teman. Kita mundur saja. Nah. Diinformasikan untuk KMP Kineret, waktu Anda telah lewat 15 menit. Terima kasih. Oh ternyata dia naik teman-teman, dia naik ya. Nah, dia naik. Nanti kita akan lihat bisnya. Ya tadi diumumkan ya bahwa batas kapal ini sandar sudah melebihi 15 menit karena di depan ini, samping ini sudah ada kapal Muhlisa yang akan sandar, jadi harus gantian ya. Ada KM Muhlisa jadi harus gantian teman-teman, karena di belakang juga ngantri itu ada kapal lagi. Nah ini dia, seru ya, seru kalau kapal lagi ngantri begini nih, seru. Nah tuh Muhlisa ya, KM Muhlisa. Kapalnya akan lepas jangkar cuy. Tali depan sudah dilepas, tali belakang sudah dilepas, tinggal kapalnya mundur langsung menyeberang ke Penajam Pasir Utara. Nah kita berangkat cuy. Kapalnya sudah mulai bergerak cuy, sudah mulai jalan. Saya bilang spot buat teman-teman yang hobi mancing nih, hobi mancing di sekitar kawasan Teluk Balikpapan, ini bisa dicoba karena kayaknya jadi spot mancing nih teman-teman. Walaupun ada gelombang, riak-riak gelombang, tapi jadi spot yang paling bagus lah, mantap lah.
nyebrang. Ini kapal KMP Poncan Moale. Oke teman-teman, nanti kapal ini jalan, nanti akan kelihatan yang saya bilang Teluk Balikpapan sama Laut Selat Makassar. Jadi ini kita masih di Teluk Balikpapan nanti menyeberangnya. Nanti ke sana kita ya. Oke. Mantap cuy. Sekarang sudah jam, saya lihat jam dulu, sekarang jam berapa? Oke teman-teman, kelihatan jam 14.23 atau jam setengah 3 kita saat ini. Bilang yang tadi yang daerah sana itu Selat Makassar. Jadi ke sana itu Selat Makassar. Nah, ini yang di daerah sini yang dinamakan dengan Teluk Balikpapan. Nah, sini yang dinamakan dengan Teluk Balikpapan daerah ini. Nah, seberang itu tuh sudah Penajam Pasir Utara. Jadi ke sana itu yang Selat Makassar. Kalau daerah sini yang daerah kita lewati kapal feri ini Teluk Balikpapan. Jadi ini yang membelah kota Balikpapan dan Penajam Pasir Utara cuy. Nah itu kilang Pertamina Balikpapan. Nah itu yang di sana ya teman-teman. Nah itu kilang itu lagi diperbesar dan banyak sekali karyawan yang bekerja di kilang Pertamina Balikpapan. Nah ini kota Balikpapan. Kalau malam itu perbedaannya kelihatan betul antara Balikpapan sama Penajam di seberang sana. Di sini terang benerang. Nah, ada Pertamina, kelihatan kota, tapi yang di seberang ini yang agak gelap. Kalau malam itu perbedaannya. Nah ini kapal-kapal ini banyak ya teman-teman. Nih kapal-kapal nih banyak nih. Ada kapal-kapal bermacam-macam kapal di sini ya teman-teman. Kalau pelabuhan Semayang itu dia di sana cuy. Di sana. Sorry. Itu pelabuhan Semayang. Jadi di ujung sana ya. Tidak kelihatannya dari sini, sana coy, ujung sana ya. Itu pelabuhan laut Balikpapan. Jadi kapal laut itu sampainya di sana pelabuhan itu. Kalau ini teluk. Nah di bawahnya Teluk Balikpapan inilah ada pipa minyak. Pipa minyak dari Lawe seberang sana menuju ke penampungan kilang di Balikpapan sebelah sini. Jadi di bawahnya ini ada jalur pipa minyak. Makanya kalau kapal-kapal ini labuh jangkar, dia harus tahu di mana pipa minyak itu berada. Karena pernah kejadian itu, saya lupa tahun berapa, itu kapal pada saat menurunkan jangkar itu kena pipanya Pertamina, jadi kebakar hebat. Jadi wow, luar biasa ya, tumpahan minyak kalau di pipa itu pecah, maka dua daerah, satu kota dan satu kabupaten, yaitu kota Balikpapan dan kota Penajam Pasir Utara, yang akan terkena imbasnya dengan tumpahan minyak itu.
Nah, ini suasananya teman-teman ya. Ini yang dinamakan Teluk Balikpapan. Jadi ferry ini mau menyeberang dari Balikpapan sana menuju ke Penajam Pasir Utara sebelah sana. Nah, kalau dari sini udah kelihatan tuh pelabuhannya. Dekat sekali ya. Karena dia lama, biasanya ngantri ya, antri kapalnya yang biasa di pelabuhan itu yang agak lama. Tapi nanti kita lihatlah antri apa tidak kapal ini untuk berlabuh di Penajam. Untuk review kapal tadi lumayan bagus ya, ada musola, ada kantinnya ya, jadi untuk kapal jarak pendek seperti ini ya lumayan lah. Nah, itu kapal yang udah berangkat duluan jadi belakang kita, karena bebannya dia bawa besar ya, truk tangki Pertamina yang isi 16.000 liter kalau tidak salah. Ada berapa truk tadi naik di kapal itu, jadi dia sudah melawan arus ditambah dengan beban yang cukup berat, jadi dia tertinggal dengan kapal yang kita naiki ini. Ombaknya kalau di Teluk Balikpapan tenang sekali, karena ini teluk, jadi dia tidak berhadapan dengan laut lepas, karena laut lepasnya itu ada di sana, Selat Makassarnya. Kalau ini dia teluk, jadi sudah airnya nggak terlalu berombak, kecuali kapal-kapal kecil saja yang merasakan ombakannya. Naik menyeberang ke Penajam ini ada dua alternatif ya teman-teman. Satu lewat Petung atau lewat Samboja, nanti tembusnya di Sote. Yang kedua bisa lewat ferry ini, yang bisa naik lewat pelabuhan feri Karingau. Dan yang ketiga bisa lewat kapal Klotok. Nah, itu kapal Klotok hanya bisa muat motor dan penumpang. Nah, itu yang saya pengen coba untuk menyeberang nanti dari Penajam ke Balikpapan pakai feri Klotok itu seperti apa. Wow, itu lebih kecil teman-teman. Nah, ini ferry ini agak besar. Nah, kalau yang Klotok itu dia lebih kecil. Nanti keseruannya tuh seperti apa itu saya pengen coba nanti. Saya akan cari pelabuhannya, katanya sih dekat-dekat dermaga dari pelabuhan feri ini. Saya akan coba dari sana menyeberang kembali ke Balikpapan. Jadi gimana tuh keseruannya naik feri Klotok gitu. Orang bilang di sini namanya feri Klotok. Jadi dia bisa muat orang dan motor ya teman-teman. Kalau untuk mobil ya alternatifnya hanya jalan darat dan feri ini saja. Sempat di berita ada wacana untuk menghubungkan Balikpapan dan Penajam ini melalui jembatan lewat Teluk Balikpapan ini. Cuma kurang tahu apakah realisasinya itu berhasil atau enggak, karena lumayan bisa memangkas waktu kalau di sekitar Teluk Balikpapan ini dibangun jembatan. Sebenarnya sudah ada jembatan, yaitu jembatan Pulau Balang yang berada di sebelah teluk yang satunya sama teluk ini juga, tapi dia agak menjorong ke dalam sana ya. Itu ada jembatan Pulau Balang, jembatannya udah jadi tapi jalan pendekatnya yang belum jadi. Itu sama lewatnya mungkin lewat daerah Sote, saya juga belum pernah ke sana. Itu juga salah satu alternatif selain menyeberang pakai feri ini. Ini suasana sore hari ya di Teluk Balikpapan. Penumpangnya cukup banyak. Tadi ada sempat bis Damri Banjarmasin Balikpapan. Bis Damri itu via Batu Licin yang sempat saya review videonya dari Balikpapan menuju Samarinda. Nanti kita lihat bisnya di bawah. Nanti kalau pas kita sudah sampai di Penajam ya, kita lihat bisnya. Suasananya teman-teman, di atas nih ruang kru ya, tapi bisa dipakai untuk penumpang ya, duduk-duduk bagus sih, sangat rekom banget untuk ABK-nya mengizinkan penumpang naik sampai di sini. Biasa jarang loh kapal feri ini mengizinkan penumpangnya naik sampai di dek paling atasnya ini, karena ini kan privat. Tapi saya salut sama KM Kineret ini, ABK-nya boleh mengizinkan penumpang untuk naik santai-santai di depan seperti ini. Itu ruang ABK-nya teman-teman. Saya tidak bisa masuk karena tidak punya izin. Percaya kondisinya. Ini kapal dari Penajam. Mantap. Nah,
kita sampai ya. Nanti kita akan pakai kelotok sebelah sana, kelotoknya. Ini kita akan nyebrang dulu, sampai turun dulu, nanti baru pakai kelotok di sebelah sana kelotoknya, teman-teman. Inilah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Nah, ini udah mau sampai. Ramdornya akan turun. Nah, ini ramdornya. Diturunkan ramdornya guys. Nah, gitu. Turun ramdornya. Oke Bray, saatnya kami menurunkan ramdor untuk persiapan bongkar muat kendaraan. Depan ini kita sudah sampai di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Jadi Bray, Penajam Pasir Utara ini pecahan dari Kabupaten Pasir atau Tanah Brogot di Pemekaran. Penajam Pasir Utara ini kalau tidak salah itu tahun 2002 guys, setelah otonomi daerah berlaku di seluruh Indonesia. Jadi banyak pemecahan atau pemekaran kabupaten kota di khususnya di Kalimantan Timur. Contohnya seperti di Penajam Pasir Utara ini. Posisinya ada buritan ya. Mantap. Kita sudah sampai Penajam. Inilah Kabupaten Penajam cuy. Nah, kita sampai. Kita jalan kaki ke sana untuk keluar. Kita ingin coba menyeberang ke Balikpapan pakai feri Klotok. Nah, seperti apa nanti? Nah, ini ya teman-teman, bis Damri jurusan Banjarmasin, nanti ada di belakang, kita lihat. Nah, itu teman-teman bisnya. Nah, itu dia. Oh, tuh. Mantap. Ini dia bisnya. Oh, ini bis Damri. Nah, ini mantap. Damri Banjarmasin Samarinda Batu Licin. Jam segini sudah sampai. Oke teman-teman, saya sudah di Pelabuhan Penajam Pasir Utara, pelabuhan penyeberangan Penajam Pasir Utara. Ya inilah kondisinya ya. Ini baru tiba. Ini banyak di belakang kapal masih ngantri itu. Ini juga baru datang KMP Tawes. Saya di pelabuhan. Ini saya ingin balik lagi ke Balikpapan, tapi saya tidak lagi naik feri. Saya akan coba naik feri Klotok. Nih, saya masih mencari pelabuhannya. Di mana pelabuhannya feri Klotok ini? Karena ini baru perdana saya mencoba naik kapal feri menyeberang dari Penajam menuju Balikpapan. Kita akan ke sana guys. Kita lihat pelabuhannya seperti apa. Saya masih harus jalan keluar. Lumayan panjang nih teman-teman. Kita lewat sini karena ini khusus untuk pejalan kaki. Kalau yang sana khusus untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Awal mulanya pelabuhan ini hanya satu ini ya teman-teman. Satu ini. Nah, yang ini baru, yang sebelah ini baru. Jadi dulu kapal kalau mau bongkar muat di Pelabuhan Penajam itu lama.
karena hanya mengandalkan satu pelabuhan ini saja. Barang muter-muter di sana. Kadang saya pernah itu sampai 3 jam. Terakhir tahun 2016. 3 jam saya mutar-mutar menunggu di ferry untuk sandar ferinya di Pelabuhan Penajam. Tapi sekarang sudah 2. Jadi alhamdulillah bongkar muat lebih cepat. Ini selamat datang di Kabupaten Penajam. Nah, ini yang lagi viral nih kabupatennya. Karena salah satu bupatinya lagi tertangkap OTT ya teman-teman. Tapi saya tidak ingin membahas bupatinya tertangkap OTT, tapi saya ingin membahas hari ini vlog kita tadi dari Balikpapan Penajam, kembali lagi Penajam Balikpapan menggunakan feri Klotok. Nah, itu ada di sana tuh. Nanti kita lihat berapa tarifnya untuk pejalan kaki, berapa tarifnya untuk kendaraan roda 2. Oke guys, sekian video saya untuk naik ferry dari Balikpapan Penajam. Next, tunggu video selanjutnya untuk saya menyeberang dari Penajam ke Balikpapan menggunakan kapal feri Klotok. Nah, kapal ferinya lebih kecil. Gimana sensasinya? Oke, saksikan terus channel YouTube Risi Travel Vlog.